Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati para kepala program SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati para kawan-kawan panitia. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kampus SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Kepada para calon siswa, siswi atau taruna-taruni SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Selamat datang di MPLS Sistem Daring. Perlu diketahui bahwa dalam masa sulit ini, masa pandemi, beberapa pihak sudah menyarankan, termasuk artinya bahwa dari pemerintah sudah menyarankan bahwa kita harus melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan sistem daring atau online, termasuk kepada MPLS ini. Perlu saya sampaikan bahwa SMK Negeri 1 melaksanakan MPLS ini adalah rangkaian dari beberapa rangkaian penerimaan siswa baru, dari mulai pendaftaran, pemberkasan, daftar ulang, dan MPLS. Jadi beberapa kegiatan tersebut ada yang online, ada yang memang harus datang secara langsung, tapi itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Kepada anak-anakku sekalian, sebelum saya mulai menyampaikan materi tata krama siswa di sekolah, perlu ketahui dengan kondisi seperti ini, jangan sampai lalai dari ketentuan untuk menangani masalah COVID ini, yaitu jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, apalagi sekarang ada istilah 5M seperti itu. Jadi kalian sebagai calon siswa baru, hati-hati, jangan sampai lalai itu. Kesehatan adalah faktor utama, jangan sampai kita dan keluarga kita terkena virus COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian, saya akan sedikit menjelaskan apa sih tata krama itu. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, waktu Anda masih anak-anak, orang tua Anda selalu melatih Anda menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dan mengucapkan terima kasih. Kemudian orang tua melatih Anda cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Jadi itu adalah tata krama dasar yang sudah diterima oleh kalian semenjak kecil. Selanjutnya, tata krama terdiri dari atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindak, perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sebagai siswa, siswi atau taruna-taruni, kalian harus memiliki tata krama. Tata krama kepada siapa kalau di sekolah? Yang jelas kepada kepala sekolah, kepada guru-guru, pada karyawan atau staf tata usaha sekolah, dan sejawat teman kalian sendiri. Jadi harus tata krama. Kalau kalian bertemu dengan kepala sekolah, para guru, yang mengucapkan salam, syukur-syukur, kemudian kalau dulu mencium tangan, nah karena sekarang ada jarak, tidak boleh mencium tangan, kita cukup salam dari jauh seperti ini, agar kita terhindar dari paparan COVID-19. Jadi sebetulnya tata krama ini sesuatu hal yang memang sudah tidak asing bagi kita,
Apalagi kita sebagai orang muslim kebanyakan sudah diajarkan jika ingin bertamu saja kepada orang lain, kita wajib mengucapkan salam seperti itu. Dan untuk non muslim juga sama, saya pikir seperti itu. Macam-macam tata krama terdiri dari tata krama pergaulan, komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi dalam bergaul juga jaga sopan santun. Di sekolah misalnya, jika kalian berpapasan dengan senior kalian, jangan lupa mengucapkan salam, permisi, itu adalah tata krama. Apalagi jika kalian berpapasan dengan para guru, atau hal yang sering sangat dilakukan adalah jika kalian terlambat masuk sekolah, mulai dari gerbang sekolah, terus gerbang piket, dan pintu masuk sekolah, jangan lupa mengucapkan salam, bilang bahwa kalian terlambat dan sebagainya dengan sopan. Jangan sampai sudah terlambat sekolah tapi diucapkan dengan tidak sopan. Nah, seperti itu. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Pertama, perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Maksudnya, jika kita sopan kepada orang lain, maka insya Allah dan mudah-mudahan orang lain akan sopan kepada kita dan segan kepada kita. Jika kita hormat kepada orang lain, insya Allah mudah-mudahan orang lain juga akan hormat kepada kita, kepada kawan kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita, dan kepada pimpinan kita, atau kepada orang tua kita dan kepada guru kita. Kedua, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan, artinya tidak kembar atau satu sama lain. Mungkin dalam artian karakter orang itu berbeda-beda, cara penyampaian tata krama bersifat sopan santunnya berbeda-beda, tapi tujuannya sama, bahwa kita memiliki sopan santun. Insya Allah dalam sopan santun itu kita akan diterima oleh orang lain juga. Yang ketiga, kenal baru sayang, makin kenal makin sayang, tak kenal maka tak sayang. Kenal dulu baru sayang, makin kenal makin sayang, tak kenal makin tak sayang. Ya betul juga bahwa kita harus kenal dulu, setelah kenal, perkenalan, pertemuan, mungkin sayang. Banyak sekarang dengan zaman teknologi sosmed sekarang ini, orang perkenalan melalui sosial media, Facebook, Instagram. Artinya kita kenal secara sosial media tapi tidak kenal secara langsung. Kadang-kadang kita memiliki kawan jarak jauh. Kalau di Indonesia udah nggak masalah, tapi kadang-kadang kita punya kawan dari luar negeri, sopan, santun, tapi belum tentu juga kalau setelah bertemu mungkin perbedaan karakternya sangat mencolok sekali. Jadi seperti itu. Dan saya mendengar gitu bahwa ada beberapa peristiwa perkenalan ada juga yang membawa masalah. Jadi tetap harus berhati-hati dalam perkenalan tersebut. Tata krama berbicara misalnya, berkata peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan orang lain. Artinya jika berkata, ya jagalah sikap perkataan itu, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Atau kalau sekarang apa istilahnya, body shaming, menyinggung tubuh orang lain, dia kamu begini, kamu begitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kalau gimana pun kita perbedaan satu sama lain tapi sama ciptaan Tuhan. Jadi saling hormat menghormati. Jangan menyinggung kekurangan orang lain. Kekurangan orang lain anggaplah bahwa itu kekurangan kita. Sehingga kekurangan orang lain mungkin sempurna di mata Allah. Walaupun kita menganggap itu kurang, tapi di mata Allah itu sama. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Nah ini yang mungkin kadang-kadang, jujur saya juga kadang seperti itu ya. Gurung gusuh, tergopoh-gopoh, kali suka memotong pembicaraan orang lain.
Tapi kadang-kadang betul juga, kadang-kadang orang bicara lama nggak mau ngalah, tapi kalau nggak dipotong dia nggak berhenti pembicaraan itu. Artinya kalau memang dengan orang tua, ya biarkan saja, dengarkan saja dulu seperti itu. Perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Kalau misalnya berbicaranya dengan kawan sendiri, ngomong lulu gue, nggak masalah. Tapi kalau dengan di rumah, dengan orang tua, di sekolah dengan kepala sekolah, dengan guru, nah itu harus dengan hormat. Saya, mungkin aku, bahasa Indonesianya mungkin masih diizinkan seperti itu kalimatnya. Jangan lulu gue. Kemudian tata krama berpenampilan. Cara menggunakan pakaian. Ya kalau di sekolah mungkin menggunakan pakaian sekolah yang sopan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi lihat jadwal seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Lihat itu, jangan sampai jadwal hari Senin kamu menggunakan jadwal hari Jumat. Misalnya kalau hari Senin misalnya abu-abu putih, kamu malah pakai baju koko. Itu adalah tata kramanya. Jadi lihat seperti itu. Misalnya Senin misalnya kamu pakai sepatu PDH, kamu malah pakai sepatu olahraga. Orang lain pakai sepatu olahraga, kamu pakai sepatu PDH. Nah itu kan tidak layak atau tidak bijak dalam menanggapi itu. Jadi harus tetap ikuti aturan itu. Kemudian cara berjalan. Cara berjalan ini misalnya kalau sesama laki-laki ya bolehlah. Ya, bolehlah kamu berjalan mau di arah mana saja boleh. Tapi jika di antara kalian ada misalnya kalian membawa kawan perempuan, wanita, maka laki-laki mungkin harus melindungi wanita. Jangan sampai ketika misalnya, mohon maaf, kalian takut kepada anjing misalnya, binatang, ada kalian berjalan dengan wanita, ketika kalian ada suara anjing, kalian yang laki-laki lari sendiri, yang perempuan ditinggal. Kan itu kan juga tidak bijak juga. Nah itu kan harus dilindungi wanita itu ya, dan lain sebagainya lah gitu. Kemudian tata cara makan. Dalam hal makan jangan sembari ngobrol. Mungkin kebiasaan di rumah juga penting sekali. Kalau duduk di kursi ketika makan jangan mengangkat kaki. Jadi duduklah dengan sopan, walaupun di kantin juga. Ya jangan saling berbicara, makanlah. Jangan lupa makannya satu sendok. Tetap ada aturannya. Jangan makan satu piring. Dan satu hal, sebelum makan kita berdoa. Terus yang selanjutnya cara menggunakan fasilitas umum, buang sampah pada tempatnya. Jadi sampah ini adalah persoalan yang sangat krusial, sangat penting dimanapun juga, termasuk di sekolah. Ada sampah organik dan anorganik. Minimal membuang sampah pada tempat sampah, bukan membuang sampah di kolong meja atau membuang sampah di pojokan kelas atau di halaman kelas. Jadi buanglah sampah. Jika tempat sampah itu agak jauh, kumpulkan dulu, baru setelah kalian selesai pulang sekolah atau istirahat, maka buanglah pada tempat sampah. Itu hal yang bijak. Jangan sampai kalian yang berbuat buang sampah sembarangan, pegawai sekolah yang diberatkan. Walaupun emang itu tugas mereka, tapi kasihanlah bahwa mereka juga bekerja ada batasnya, bahwa sampah di sekolah ini sangat luar biasa, tidak terkendali. Jadi tetap kalian harus menjaga lingkungan sekolah sendiri, apalagi sekali kalian adalah calon siswa baru, bukan hanya terdaftar, tapi berarti kalian mencintai lingkungan sekolah ini, mencintai fasilitas yang ada di sekolah ini. Jangan lupa kalau meminjam peralatan sekolah bilang-bilang, karena kalau tidak bilang itu bukan meminjam namanya. Hal yang terakhir adalah kebiasaan merokok. Bahwa merokok itu adalah di sekolah itu sangat dilarang. Siswi sekalian juga sangat dilarang merokok di sekolah. Kalau ada beberapa siswa yang sudah terbiasakan merokok di SMP-nya, saya harap jangan dibawa ke lingkungan sekolah SMK Negeri 1 ini.
Karena jika ketahuan kalian merokok di kantin misalnya, ikut-ikut senior misalnya, maka siap-siaplah menerima sanksi dari pejabat yang telah ditunjuk di sekolah ini. Jadi kalian jangan ikut-ikutan. Sayangilah badan kalian, sayangilah jiwa kalian, apalagi sekarang ini dengan adanya COVID, jangan berbagi rokok dengan kawan yang lain. Jaga kesehatan, jaga badan, jaga keluarga kita, bahwa intinya bahwa tata krama itu sangat penting untuk kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, di rumah, di lingkungan kita, di rumah, dan di sekolah juga harus tepat dilaksanakan. Apalagi jika kalian sedang berada di lingkungan kantor lain. Nah, ini sangat penting. Jangan sampai kebiasaan di rumah yang sembrono kalian bawa ke sekolah, kemudian kalian bawa ke industri. Sangat penting sekali mohon diperhatikan bahwa SMK itu adalah menghasilkan lulusan yang nantinya mudah-mudahan bekerja di industri. Jika kalian sudah terbiasakan memiliki sopan santun atau attitude yang baik di sekolah, di rumah, maka saya yakin bahwa di industri pun kalian akan melaksanakan itu dengan baik, sehingga kalian mendapatkan nilai plus dari industri. Saya pikir itu bahwa tata krama itu bisa dilaksanakan. Satu lagi, ketika kita absen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lapor diri, juga kan ada tata kramanya. Membaca salam, bismillah, niat, itu adalah tata krama juga. Artinya, kita makan, kita bismillah, membaca doa, doa makan, doa tidur, ke kamar mandi pun ada doanya. Jadi semua menggunakan tata krama, ya. Sekali lagi bahwa tata krama perlu dilaksanakan, perlu dilakukan, jangan sampai lalai. Maka jika lalai, maka fatal akibatnya. Kalau di sekolah bukan hanya memang misalnya kalau kalian tidak terkendali sopan santunnya, bukan hanya sanksi biasa. Mungkin kalau attitude-nya sudah di luar kendali, kalian bisa dikeluarkan dari sekolah ini. Saya pikir sayang sekali bahwa susah-susah masuk sekolah ini, tapi jika kalian memiliki tata krama yang tidak baik, kalian akan diberi sanksi, terus kemudian SP1, SP2, SP3, dan dikeluarkan, seperti itu. Saya pikir itu saja tentang tata krama. Jadi di dalam diri kita, camkan bahwa kita memiliki sopan santun yang akan digunakan di lingkungan rumah kita, pergaulan kita, dan di sekolah. Demikian saya sampaikan tentang materi tata krama MPLS ini. Selebihnya mohon maaf. Kekurangan adalah dari saya, kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.